Assalamualaikum Bapak. Salam. Sebelumnya kami dari mahasiswa UINSU Prodi Manajemen ingin mewawancari Bapak mengenai tugas dua apa terjadi. Jadi sebelumnya pertanyaan Pak, nama saya Dewi Putri. Nama saya Nabila. Di sini kami ingin mewawancari Bapak. Sebelumnya boleh kenal dulu nama Bapak siapa? Bapak Kapadi dan 50 tahun. Bapak di sini kami ingin menanyakan beberapa ya Pak. Pertama itu menurut Bapak bagaimana sih makna akad jual beli dengan akad dalam Islam? Menurut Bapak itu akad dalam Islam itu adalah perjanjian antara dua pihak yang dilakukan dengan kesepakatan dan keikhlasan. Nah, akad bukan cuma soal ucapan, tapi juga tanggung jawab dan niat baik antara kedua belah pihak. Kedua, sangat penting bagi Bapak untuk memahami akad jual beli dalam konteks transaksi online saat ini. Nah, karena sekarang banyak transaksi dilakukan secara online, pakai QRIS, pakai EDC, segala macam. Jadi penting banget tahu aturan akad biar nggak ada pihak yang dirugikan. Kemudian dengan paham akad, orang bisa lebih hati-hati dan jujur dalam jual beli kalau nggak ketemu langsung. Jadi Pak, dengan adanya teknologi seperti aplikasi jual beli ya, bagaimana pengaruh terhadap akad di sini Pak? Di sini teknologi ini bikin transaksi jadi lebih cepat dan mudah, tapi juga bisa menimbulkan kesalahpahaman. Misalnya orang cuma klik setuju tanpa benar-benar baca syaratnya. Jadi harus tetap hati-hati dan paham bahwa akad tetap berlaku walau dilakukan lewat aplikasi. Apa yang harus Bapak lakukan jika salah satu pihak dalam akad jual beli tidak memenuhi kewajiban Bapak? Mohon kita lakukan kalau salah satu pihak menempati janji, sebaiknya disesuaikan dengan cara baik-baik dulu, komunikasi. Kalau masih nggak bisa, baru bisa dibawa ke jalur hukum atau diselesaikan lewat pihak yang dipercaya seperti mediator atau lembaga resmi. Jadi Pak, bagaimana cara memastikan kedua belah pihak yang berakad benar-benar ridho dan tidak ada paksaan? Ya, caranya dengan memastikan semua syarat dijelaskan dengan jelas di awal pada saat transaksi dan kedua pihak setuju tanpa tekanan. Akad yang sah harus dilakukan dengan suka sama suka, bukan karena terpaksa atau ditipu. Menurut pengalaman Bapak, apa kesalahan lingkungan yang sering terjadi dalam akad di masyarakat? Kalau pengalaman Bapak saya biasanya itu orang nggak baca atau nggak paham isi perjanjian benar-benar. Kadang juga hanya percaya kata orang tanpa bukti tertulis. Jadi kalau ada masalah susah diselesaikan. Sejauh mana akad berpengaruh terhadap keadilan dan keberkahan dalam akad? Itu dampaknya ya, akad yang dilakukan dengan jujur dan adil bisa mendatangkan keberkahan. Tapi kalau ada kecurangan atau ketidakjelasan, maka transaksi itu bisa membawa masalah dan merugikan salah satu pihak. Menurut Bapak, sejauh mana akan berpengaruh terhadap keadilan dan keberkahan dalam transaksi? Akad yang dilakukan dengan jujur dan adil itu kan juga mendatangkan Kapan aja? Enggak, ini udah lanjut. Apa pandangan Bapak mengenai transaksi dalam suatu akad dan apakah Bapak merasa bahwa kehadiran saksi itu penting? oh itu sangat penting sekali buat Bapak, karena saksi bisa jadi bukti kalau nanti ada masalah di kemudian hari. Saksi juga membantu memastikan bahwa akad dilakukan dengan benar dan tanpa penipuan. Jadi dalam pandangan Bapak sendiri ya, bagaimana seberapa penting keadilan dalam akad dan bagaimana Bapak memastikan bahwa transaksi yang dilakukan itu adil?
keadilan itu inti dari akad. Jadi keadilan itu inti dari akad. Semua pihak harus sama-sama tahu hak dan kewajibannya. Caranya dengan membuat kesepakatan yang jelas dan saling menghormati, yang ada yang dirugikan atau disembunyikan. Jika Bapak bisa memberikan masukan, apa yang perlu ditingkatkan agar pemahaman dan penerapan akad di masyarakat menjadi lebih baik, Pak? Kalau menurut Bapak, masyarakat perlu lebih banyak edukasi tentang akad, misalnya lewat sekolah, lewat media sosial, atau lewat forum-forum resmi pun tidak resmi. Kemudian orang juga perlu dibiasakan membaca dan memahami isi perjanjian sebelum mengikuti sesuatu. Terima kasih Pak atas waktunya sudah memberikan kami jawaban. Terima kasih ya. Dah. Assalamualaikum Pak. Sebelumnya perkenalkan kami dari mahasiswa itu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Manajemen. Sebelumnya perkenalkan nama saya Farhana Sahira. Nama saya Alhamdulillah. Jadi di sini kami ingin mewawancarai Bapak tentang akad jual beli. Sebelumnya boleh perkenalkan diri dahulu Pak. Waalaikumsalam. Untuk umur Bapak. Jadi di sini kami ingin menanyakan tentang akad jual beli. Menurut Bapak nih bagaimana makna akad dalam Islam? Menurut saya dan menurut dalam Islam ini jawab aja kan? Iya, Pak. Ya kalau akad di dalam Islam sih mungkin tidak saling memberatkan, ada yang dirugikan. Lalu mengapa penting bagi masyarakat untuk memahami akad jual beli dalam konteks transaksi online saat ini, Pak? Biar tidak ada yang memberatkan dari semua pihak, dari pihak pulang. Jadi dengan adanya teknologi yang Pak, seperti aplikasi jual beli, bagaimana pengaruhnya terhadap akad? Menurut saya kalau ada akad sih nggak terlalu salah, sama-sama oke aja. Lalu apa yang Bapak lakukan jika salah satu pihak dalam akad jual beli tidak memenuhi kewajiban Bapak? Kalau jual beli Bagaimana nih cara memastikan kedua belah pihak yang berakad benar-benar ridho dan tidak ada paksaan? itu selama mana ini proses dulu, kita jumpa setelah itu. Jadi ketika sudah ada kesepakatan, Lalu menurut pengalaman Bapak, apa kesalahan umum yang sering terjadi dalam praktis akad di masyarakat? Di sistem gol-gol ya. Sering terjadi setelah tawar-menawar hilang, nggak jadi. menurut Bapak nih sejauh mana akad berpengaruh terhadap keadilan dan keberkahan dalam bertransaksi? Sama aja ya, kayak kita jual beli biasa. Lalu apa pandangan Bapak mengenai peran saksi dalam suatu akad? Pandangan dalam segi apa nih? Perjanjian Bapak ketika kita melakukan akad, bagaimana pandangan Bapak? Itu di online atau langsung ya? Bisa online, bisa langsung. Secara langsung aja. Pandangannya gitu Iya. setelah akad. Iya. Ya. Bagaimana nih ketika Bapak kan melakukan akad? Pandangan Bapak ketika sudah melakukan kesepakatan itu adil atau enggak? Selama tidak merasa dirugikan ya adil.
Dalam pandangan Bapak nih, seberapa penting keadilan dalam akad dan bagaimana memastikan bahwa transaksi yang dilakukan itu adil? Nah, jadi ketika Bapak melakukan akad nih, selesai melakukan akad, bagaimana cara Bapak memastikan bahwa kesepakatan tadi itu adil? Sebelum kita akad kan kita tawar-menawar dulu. Kalau udah cocok, tidak ada masa saling beratkan, baru kita deal. Kalau itu sih dari sifatnya memang ya. Terus jika Bapak bisa memberikan masukan, apa yang perlu ditingkatkan agar pemahaman dan penerapan akad di